Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama Bapak Jainal, Bapak yang mengampu di mata pelajaran teknologi dasar otomotif di kelas 10 dan di semester 1 ini. Salam kenal. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan diawali doa ini, materi yang akan kalian pelajari hari ini bisa kalian cermati, bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau yang sering disebut dengan K3. Pengertian K3. Keselamatan kesehatan kerja sangat penting diterapkan dalam dunia industri. Salah satunya dalam industri otomotif. Keselamatan dan kesehatan kerja membantu para pekerja untuk terhindar dari resiko yang melindungi diri dari kecelakaan kerja. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja juga membantu melindungi konsumen, keluarga para pekerja, dan lingkungan tempat kerja. Di poin 1 ini, pengertian tentang K3 berdasarkan Kemenaker nomor 463 garis miring Men garis miring 1993, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pekerja harus memiliki jaminan kesehatan dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa dalam bekerja, situasi kerja, peralatan kerja, serta kondisi bangunan dan ruangan harus diperhitungkan secara matang serta aman, baik bagi pekerja maupun orang lain yang berada di sekitar tempat kerja tersebut. Selain aman, dari segi keselamatan, tempat kerja, pekerjaan, dan benda-benda yang ada di sekitarnya juga harus dapat menjamin kesehatan. Hasil pekerjaan atau produk yang dihasilkan juga dilakukan dengan penghitungan yang cermat dan harus dapat dipastikan aman digunakan konsumen. Poin kedua yaitu prinsip penerapan K3. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus ada dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama atau poin A yaitu pekerja menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seperti baju kerja, masker, sarung tangan, sepatu kerja, penutup rambut, helm keselamatan, rompi keselamatan, dan penutup telinga. Seperti pada gambar di depan, itu sampel atau peralatan pelindung diri bagi seseorang yang bekerja di bagian pengelasan. Untuk poin B, terdapat petunjuk atau instruksi penggunaan alat atau prosedur operasi standar atau yang sering disebut dengan SOP yang akan digunakan. Bagian C, terdapat kotak pertolongan pertama pada kecelakaan P3. Bagian D, terdapat ruang kesehatan atau klinik serta dokter yang dapat memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kerja yang ringan. Kalau yang berat ya berarti harus langsung dirujuk ya, jangan dibiarkan di klinik.
Terdapat pemadam api ringan atau APAR. Bagian F, pekerja atau perusahaan harus sadar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Itu salah ketik ya. Bagian G, perlu dilakukan pelatihan ataupun penyuluhan tentang pentingnya alat pelindung diri atau APD, menggunakan alat sesuai SOP dan melakukan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan. Selain itu, perlu juga ditanamkan kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Oke, kalau kita perhatikan itu cara penggunaan alat pemadam api ringan ya, atau yang sering disebut APAR atau APAR. Itu ada poin-poin cara penggunaannya juga. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian buat resume untuk materi sekarang, lalu nanti kalian kirimkan bisa lewat WhatsApp Bapak, ataupun silahkan bisa WhatsApp ke wali kelas. Jangan lupa komentar dan sertakan nama dan data diri kalian yang lengkap sebagai absensi. Sekali lagi terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.